Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Selamat pagi Smart Business di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda dalam Smart Financial Wisdom. Gimana kabar Anda di pagi hari ini Smart Business? Semoga dalam keadaan baik, produktif dan juga semangat. Karena pagi hari ini kita akan bahas seputar dunia keuangan. Dan topik yang kita angkat adalah cara pandang waktu yang menentukan masa depan finansial. Dan Smart Listeners, tanpa kita sadari, ternyata ya, apa yang mempengaruhi keputusan finansial kita adalah cara pandang kita terhadap waktu. Nah, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita bicara tentang keuangan, Anda lebih sering mikirin masa lalu, sekarang, atau masa depan soal keuangan? Yuk, sejenak kita akan merefleksikan diri di pagi hari ini. Dalam Smart Financial Wisdom, topik kita adalah Financial Time, perspektif cara pandang waktu yang menentukan masa depan finansial. Bersama dengan Mas Agus Heli. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mas William. Selamat pagi, Smart Listener. Happy to be back. Bagaimana kabarnya, Pak Agus? Kabarnya luar biasa. Selalu semangat kalau sama Mas William ini. Oke. Thank you. Nanti juga akan bergabung bersama kami Pak Eko Priyopratomo. Sambil menunggu beliau ya, kita akan membahas lebih mendalam soal topik yang menarik di pagi hari ini. Mungkin bisa dikasih gambaran nih Pak Agus tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan financial time perspective itu? Oke, Mas William, izin kita mulai duluan ya. Sebelum kita bicara tentang financial time perspective, kita bicara tentang time perspektifnya dulu saja. Perspektif kita, pandangan kita tentang waktu. Yuk coba smart listener bertanya pada diri sendiri gitu, melihat sebenarnya kalau kita bicara tentang perspektif waktu, saya ini cenderung memilih atau bersikap seperti apa. Kalau kita bicara waktu kan ada 3. Waktu masa lalu, waktu masa sekarang, dan waktu yang akan datang atau future. Past, present, and future. Yes. Cara kita menjalani hidup itu kadang apakah kita tipe orang yang kadang terlalu berpikir tentang apa yang terjadi di masa lalu. Misalnya memorinya tentang masa lalu, apa-apa tentang masa lalu itu yang mempengaruhi gaya hidup dia. Atau apakah kita ini tipe orang yang udahlah yang masa lalu udah, sekarang saya nikmatin aja hidup saya hari ini. Atau bisa juga kita yang typically orang yang selalu fokusnya itu ke masa yang akan datang. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana cara kita menjalani hidup, ternyata itu berpengaruh terhadap bagaimana cara kita mengelola keuangan, Mas William. Di dalamnya nanti yang paling basic adalah bagaimana kita mengelola cash flow kita, kemudian bagaimana kita melihat instrumen investasi, kemudian bagaimana kita menyikapin contoh produk adalah proteksi asuransi, dan lain-lain. Itu ternyata dipengaruhi bagaimana kita melihat memperlakukan uang itu berdasarkan pengalaman kita tadi. Dan itu pengaruhnya akan berpengaruh terhadap keuangan kita. Mungkin kita nggak sadar gitu ya, bahwa oh ternyata saya itu nggak sadar bahwa keuangan saya yang terjadi sekarang, entah misalkan terlalu khawatir, atau misalkan saya terlalu menikmati hari ini, atau saya memikirkan jangka panjang, itu ternyata ada hubungannya bagaimana cara kita melihat waktu, bagaimana kita menjalani hidup berdasarkan waktu. Dan itu memang ada research-nya itu, Mas. Jadi ada sebuah research yang namanya itu dilakukan oleh Philip Zimbardo. Ya, dia punya time perspective theory. Dari research-nya tersebut, ternyata orang itu terbagi dalam 3 kategori. Saya sendiri kadang bertanya sama diri saya sendiri, Mas ya. Kadang saya tuh orangnya berpikirnya tuh selalu ke depan. Saya nggak tahu, Mas William atau Smart Listener, coba ditanya saya ini tipenya orang yang berpikir tentang masa lalu atau yang penting hari ini. Ada tuh yang berpikir hari ini aja ya. Gitu.
Mungkin ada baiknya sesekali dilihat saya tuh orangnya tipe seperti apa sih gitu. Dan itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mengelola keuangan kita, Mas. Begitu, kurang Oke. lebih seperti itu, Mas. Kita tanyakan kepada diri kita terlebih Ya, dahulu ya Pak ya, Agus. Kita itu ya, termasuk tipe yang menikmati hari ini totalitas gitu ya, ya, atau ya, memikirkan masa depan terus gitu ya, betul, betul, sehingga terjadi kekhawatiran yang berlebihan, sehingga betul, tidak enjoy life sama sekali betul. gitu ya, atau mungkin seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sama listeners. Nah, sebelum masuk ke lebih mendalam, apakah bisa dijelaskan karakter dari masing-masing tipe waktu itu, Pak Agus? Yes, bisa banget. Jadi seperti saya bilang tadi kan ada orang yang orientasinya itu masa lalu. Jadi kita nyebutnya past oriented, Mhm. ya. Kemudian yang kedua adalah orientasinya itu selalu hari ini. Dia present oriented. Dan yang terakhir adalah yang masa depan artinya future oriented. Perbedaannya apa? Kalau misalkan dia terlalu berpikir tentang apa yang terjadi ketika mengambil keputusan keuangan, biasanya itu akan berpikir dulu, oh, dulu saya pernah mengalami kejadian seperti ini. Mhm. Nah, tapi kalau misalkan pas oriented, dia kadang ya udahlah yang lalu udah lalu, sekarang saya ini lagi punya uang, gimana caranya saya bisa happy nih kehidupan saya Oke. dengan uang yang saya punya. Makanya kadang Mas William mungkin pernah mendengar di circle kita, di orang-orang atau di teman, aduh lu ngapain sih apa nabung-nabung investasi, ntar tahu-tahu berapa tahun lagi lu tipes katanya. Nggak ada gunanya juga, Mhm. ntar habis itu lu sakit. Atau misalkan terjadi apa-apa, uang lu dipinjam orang, lu nggak bisa nikmatin hidup. Kan ada juga orang yang punya pikiran seperti itu. Mhm. Mhm. Nah, yang future oriented, sometimes dia itu terlalu berpikir tentang masa depan, Ya. hingga ada apa-apa itu dia dipikirkan secara detail banget. Mhm. Nah, masing-masing dari itu tadi, itu mereka itu punya efeknya, Mas. Kalau misalkan contoh nih, karena dia pengalaman masa lalunya, pengaruhnya adalah dia tuh terlalu takut. Contoh, Mhm. dia dulu pernah belajar investasi, Ya. atau pernah membeli produk asuransi, atau pernah invest di sebuah apa, karena pernah gagal, pernah merasa dibohongin, pernah merasa kecewa, trauma, sehingga dia takut. Mhm. 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 Nah, yang sangat menikmatin hari ini karena itu tadi kekhawatiran atau misalkan dulu saya kayaknya susah banget gitu ya. Sekarang saya punya uang ya udahlah saya nikmatin. Atau misalkan masalah masa depan itu nanti saja dulu. Jadi Oke. sehingga kalau ada kayak hari ini 11-11 diskon atau misalkan ada promo-promo, dia berusaha gimana supaya itu segera dinikmatin. Jadi dia sangat impulsif, terutama kalau ada diskon, lagi ada tren apa, eh, tren-tren yang lagi berlaku, meskipun itu kita tahu bahwa entah tren olahraga, entah tren Mhm. boneka, entah tren konser, entah tren lagu, dia ikutin semua, pokoknya nggak mau ketinggalan. Nah, Mhm. yang future oriented, dia itu sangat apa ya, sangat terukur. Jadi apa-apa tuh dibayangin, nanti ke depannya saya seperti apa kalau saya nggak punya uang. Kalau misalkan saya nggak mengatur keuangan saya dari sekarang, bagaimana nanti pensiun saya. Yang ada dia kadang hidupnya terlalu khawatir. Nah, Mhm. jadi masing-masing itu berpengaruh terhadap pola bagaimana dia menyikapin uang, entah itu dari menabung, Oke. entah itu dari investasi, entah misalkan dia dari konsumsinya. Oke. Gitu. Jadi kalau yang dia terlalu terlalu pengaruh pada masa lalu yang dipikirin, dia tuh bisa jadi menjadi orang yang sangat hemat, gitu ya Mas ya. Sangat hemat tapi cenderung pasif. Kalau yang sekarang orang yang biasa menikmati hidup relatif boros karena yang punya dia pengen segera dihabiskan gitu. Mhm. Kalau yang masa depan dalam mengelola keuangan biasanya dia akan selektif, kemudian dia sangat hati-hati tapi sometimes menjadi pelit. Oke. Dua itu ya, apakah ada yang berada di antaranya? Nanti kita akan lanjutkan. Ya, Masih sesi pertama, jangan khawatir ya untuk Anda semua. Silakan Anda bisa menyaksikan perbincangan pada pagi hari ini di YouTube channel Smart FM. Karena kami juga sedang live streaming di sana. Selain Anda mendengarkan kami di 6 kota, Smart Financial Wisdom segera kembali setelah yang berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom.
bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Kita masih dalam Smart Financial Wisdom dan kita masuk di sesi kedua di pagi hari ini. Smartis menemani pagi hari Anda dan topik kita adalah Financial Time Perspective. Cara pandang waktu yang menentukan masa depan financial. Tadi di sesi awal, Pak Agus Heli dari Lintar Financial sudah menjelaskan kepada kita ya tentang apa yang dimaksud dengan Financial Time Perspective. Dan pada pagi hari ini juga telah bergabung bersama kami ada Bapak Eko Pratomo. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi, Mas Willy, Mas Agus. Selamat pagi, smart Selamat pagi, Pak listener. Eko. Mohon Terima maaf kasih telah agak bergabung sedikit terlambat. bersama kami ya Pak Eko. Tidak apa-apa Pak Eko ya, kita akan lanjutkan diskusi pagi hari ini. Nah Pak Eko, kalau membahas soal hubungan pandangan waktu ini dengan perilaku finansial kita sehari-hari, hubungannya seperti apa ya Pak Eko? Mungkin bisa lebih diperdalam lagi, silakan. Ya, ini saya terus terang ini menarik ya, karena saya juga jadi merefleksi saya ini yang mana gitu ya. Tadi Jadi juga Yang gitu, Pak Eko. Sama, Pak Eko. yang past, present, atau yang future gitu ya. Tapi intinya begini, ya kita kan hidup di dalam ruang waktu, ya mau tidak mau itu segala sesuatu yang berkaitan dengan apapun, ya menurut saya itu pasti tiga ruang waktu, dimensi waktu itu pasti akan selalu berpengaruh ya kalau menurut saya. Dan
terkait dengan masalah finansial, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mas Agus ya, bahwa keputusan-keputusan finansial itu mau tidak mau pasti akan dipengaruhi ya, eh, mungkin cukup signifikan pengaruhnya. Makanya tadi saya lagi merefleksi juga. Ini saya Tipe masuk yang kategori yang mana nih ya? Tapi saya pikir-pikir memang ketiga kategori itu harus ada porsinya ya. Jadi eh, saya merefleksinya hari ini itu saya sangat tergantung dari apa yang sebelumnya terjadi ya, dan saya merasakan lesson learn-nya adalah kalau ke belakang itu kita kan kalau lihat kaca spion nggak boleh terlalu sering ya, Mas William. Jadi yang yang penting itu menurut saya lesson learn-nya apa gitu ya, lesson learn-nya apa, dan saya merasakan dulu ada kejadian di mana saya kena musibah dengan istri, kemudian mengalami guncangan finansial gitu ya, dan itu sangat mempengaruhi keputusan-keputusan ke depan. Ya, Mhm. itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara sekarang, tadi Mas Agus kayaknya sudah menjelaskan. Kalau sekarang ini kan kita tuh jangan terlalu pelit gitu ya, karena hidup kita sekarang ini belum tentu bisa berulang besok, belum tentu nih gitu. Ya, Mhm. jadi ya nikmati juga gitu ya. It's a gift. Presence itu is a gift gitu. Tapi yang ke depan juga penting. Kenapa? Karena kan kita berharap juga umur kita panjang, nanti pensiun hidupnya sengsara apa sejahtera gitu ya. Ya. Jadi pertanyaan Mas William tadi bahwa ketiga dimensi waktu itu kalau menurut saya harus menjadi salah satu faktor untuk bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan finansial. Ya, saya sendiri melihatnya, saya sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi sebelumnya, Mhm. tapi saat ini juga saya harus menganggapnya sebagai hadiah kebersyukuran, tapi bukan untuk kesenangan saya sendiri, tapi berbagi juga gitu. Nah, yang ke depan segala sesuatu yang belum tentu terjadi, tetapi bukan berarti kita gimana nanti, tetapi kita harus merencanakan. Ya, Mhm. jadi saya melihat porsinya kalau mau apa ya, kalau mau dialokasikan gitu ya, mungkin 20% itu keputusan-keputusan saat ini harus melihat dimensi waktu yang sebelumnya. Itu yang Mhm. pas gitu. Yang present nikmati gitu ya. Jadi yang dulu mungkin 20, yang sekarang ini 40 misalnya ya, 60 berarti yang ke depan 40 juga gitu. Saya merefleksikannya seperti itu, Mas Willy. Oke, dari porsi-porsi tadi sebetulnya kita juga sudah bisa mengukur ya Pak Eko. Betul, betul. Oke. Jadi kalau alokasinya saya pikir tadi ya 40 40. Kalau yang dulu kan ya sudah lewat gitu ya. Mhm. Yang dulu itu untuk lesson learn-nya dari sisi eh, apa faktor yang mempengaruhi keputusan kita. Tapi dari alokasi untuk ke depan atau sekarang mungkin jadinya mungkin 50 50 gitu ya. Mhm. Karena dua-duanya sangat penting. Oke, dua-duanya sangat penting ya. Kembali ke Pak Agus ya. Katanya nih ya, apakah betul perspektif waktu ini dan kebahagiaan seseorang itu sangat berkaitan gitu, Pak Agus? Kan ada Eh, yang bilang nih, katanya kalau misalnya mau menikmati hari ini gitu ya, berarti nanti di beberapa tahun ke depan kita mesti hemat-hemat gitu ya, Pak ya. Gimana nih, Pak Agus? iya, menurut saya ada hubungannya sih, Mas. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang tiga perspektif waktu tadi kan masing-masing eh, punya punya apa ya cara pandang yang berbeda dan Mhm. itu ada plus minusnya. Contoh nih, kalau misalkan yang dia tuh terlalu berpikir masa lalu aja gitu ya, Mhm. eh, ketika bicara tentang misalkan nih tadi saya bilang bicara tentang investasi, mungkin dia akan berpikir, oh dulu saya pernah rugi nih. Saya nggak mau mengulangin sehingga ada kelemahannya akan ada selalu pro dan kontranya. Ya. Ciri-cirinya kalau resikonya itu biasanya orang seperti itu secara keuangan akan sulit berkembang. Ya, saya sebagai praktisi itu banyak sekali melihat.
terutama waktu saya di banking gitu. Produk keuangan itu contoh kan sebenarnya banyak investment mulai obligasi, reksadana, kemudian forex segala macam. Tapi mereka tuh maunya enggak, saya cuma mau deposito aja. Atau Hmm. saya hanya mau tabungan saya, uang saya nggak mau dikotak-atik. Itu kalau dari sisi investasi. Sehingga itu sulit berkembang karena adanya trauma masa lalu dan akan menghalangi langkahnya. Tetapi di satu sisi sebenarnya juga punya kekuatan, Mas. Kekuatannya apa? Dia lebih stabil, cenderung berhati-hati dan tidak konsumtif. Hmm. Gitu. Termasuk dalam hal ketika mengelola cash flow-nya. Nah, kemudian yang present tadi itu ada yang berpikir you only live once gitu kan. Ya. Udah lalu hanya hidup sekali ngapain sih dibikin susah-susah gitu. Jadi nikmatin aja yang ada. Itu juga pro dan kontra. Resikonya adalah biasanya kalau dari sisi tabungan relatif susah untuk menabung. Kemudian karena pengen menikmatin hidup, investasi jangka panjangnya yang kadang nggak terjaga. Hmm. Tapi kekuatannya, ini kayak anak muda sekarang, hidup tuh dinikmatin aja, Mas. Happy terus bawaannya. Hmm. Hidupnya bawaannya happy terus. Eh, Sementara yang future oriented, itu pandangannya tuh kayak clear gitu. Tujuan saya menyiapkan dana pendidikan, menyiapkan dana pensiun, saya harus punya tabungan gitu. Eh Apa? Kelemahannya adalah sometimes dia itu merasa terlalu kaku hidupnya. Oh, terlalu kaku. Terlalu kaku, terus dia jadi orang tuh nggak spontan. Tetapi kekuatannya dia tuh konsisten. Saya menuju ke sini, saya punya arah jelas. Nah, hubungannya dengan kebahagiaan tadi itu pastinya akan ada, Mas. Jadi kalau misalkan orang eh, apakah itu nanti menentukan bahagia atau enggaknya, idealnya seperti Pak Eko sampaikan. Tapi Oh. sebenarnya kalau bisa balancing, dibalancekan supaya saya happy-nya itu seperti apa. Hmm. Gitu, karena itu akan sangat mempengaruhi apakah itu nanti ada hubungannya sama kebahagiaan saya, hubungannya sangat erat. Karena apa? Hmm. Eh, Orang yang terlalu masa depan itu bisa jadi dia juga ada stresnya tersendiri karena dia nggak menikmati hidupnya, Mas. Jadi Hmm. bisa jadi tadi kan Mas William nanya apakah ini bahagia? Bisa jadi akan mempengaruhi kalau dia terlalu sama sama kaku sama hidupnya. Kurang Mungkin bahagia jadinya ya. ya kayaknya Kurang jadi enjoy pelit life. pelit Hmm. pelit banget gitu loh, Mas. Hmm. Tapi kalau misalkan dia yang tipe yang udahlah dinikmatin aja hari ini gitu. Kita khawatirnya nanti ke depan dia malah nggak happy, Mas. Jadi happiness-nya malah hilang di Hmm. masa yang akan datang. Sementara yang terlalu masa lalu gitu ya, dia terlalu takut gitu. Itu dia juga ya semua sedikit-sedikit dihubungkan dengan masa lalu serba ketakutan. Jadi juga juga nggak happy. Nah, Hmm. idealnya bagaimana kita bisa menyeimbangkan balancing itu tadi kuncinya, Mas. Balancing merupakan kuncinya. Kalau terlalu fokus ke masa depan gitu ya, akhirnya tidak menikmati hidup ya. Betul, Mungkin betul, teman-teman ada yang liburan gitu ya, ketika mungkin libur panjang, kok ini di rumah aja, alasannya untuk masa depan. betul. Tapi kan ternyata kayaknya tersiksa juga kan hidupnya, Mas. Tersiksa, iya. Jadi ini mungkin sebetulnya ada plus dan ada minusnya gitu ya, dan Betul, betul. sebaiknya kita harusnya berada di mana. Dan nah, kalau gitu ya, sambil kita menunggu ke Pak Eko, apa mungkin, nah ini sudah tersambung kembali ya dengan Pak Eko. Jadi mungkin kalau kita terlalu fokus itu akhirnya membuat kita jadi nggak menikmati hidup ya nggak sih, Pak Agus? Setuju Terutama banget. ke depan tadi ya. Iya, setuju banget. Jadi masing-masing karakter itu, masing-masing perspektif kita itu akan ada dampaknya terhadap kebahagiaan kita. Itu Oke. jadi dalam jangka panjangnya gitu. Itu yang saya bilang tadi ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Mhm. Oke. Kita Gitu. kembali tersambung dengan Pak Eko. Pak Eko, kita lanjut diskusi nih ya. Makin seru Ya. nih kan kita di pagi hari ini. Apa efek atau dampak negatifnya jika seseorang itu terlalu fokus pada satu dimensi waktu saja, misalnya hari ini saja atau juga masa depan saja. Gimana nih Pak Eko? Ya, saya rasa tadi yang disampaikan Mas Agus sudah
jelas ya. Mhm. Sebetulnya selalu akan ada pro cons-nya ya. Jadi selalu ada sisi baik dan selalu ada sisi buruknya gitu ya. Tapi secara umum sih kalau menurut saya kalau orang hanya terpaku pada satu dimensi waktu ya hari ini Mhm. saja itu menurut saya sangat bahaya. Ya, kenapa? Karena eh, mereka inginnya hidup tuh mengalir saja gitu ya. Apa yang ada dia diterima saja. Nggak apa-apa juga gitu ya. Tetapi risikonya menjadi besar karena dari sisi kita kalau bicara tentang expense ya, Mas Willy ya, Mhm. itu ada expense yang rutin, ada yang disebut juga big expenses. Ya. Ya, nah big expenses ini contohnya apa? Contohnya kalau anak masuk ke universitas, ya itu satu. Kemudian apalagi sih big expenses? Nah, yang paling besar itu adalah pensiun. Mhm. Ya, kenapa? Karena kita tiba-tiba akan kehilangan penghasilan, sementara biaya hidup itu malah makin besar, ya. Eh, karena ada inflasi, kita jadi sakit gitu ya. Jadi jangan-jangan orang yang berpikir nanti kalau udah pensiun kan anak-anak udah lepas semua. Mhm. Ya. Tapi ternyata yang namanya inflasi boleh jadi membuat biaya secara secara kebutuhan itu kelihatan lebih kecil, tapi secara nilai bisa jadi sama saja. Nah, Mhm. kalau kita hanya berorientasi pada satu waktu hari ini saja, ya, maka ada saat di mana kita tidak memiliki penghasilan lagi, sementara biaya hidup itu terus berjalan, ya. Nah, itu bahayanya, ya. Lebih bahaya sih kalau orang yang hanya orientasinya saat ini, ya, dibandingkan nanti orang yang orientasinya saya pokoknya orientasinya masa depan gitu, Mhm. ya. Jadi dia benar-benar merencanakan frugal living banget gitu ya. Semua dialokasikan untuk sekolah anak, semua dialokasikan untuk pensiun gitu. Sehingga seolah-olah tidak ada yang disisakan ya. Makanya kecenderungannya ya mungkin bisa jadi kelihatannya pelit gitu ya. Padahal sebetulnya dia sangat memikirkan itu masa depan. Ya, Mhm. walaupun nanti ada orang yang bilang kan belum tentu besok aja kamu mungkin udah nggak ada gitu ya. Lo Iya. Nggak ada pernah umur tahu ya. umur gitu. Ya, tapi kan kalau 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 umur kita panjang bagaimana gitu ya. Mhm. Iya. Eh, jadi menurut saya sangat disarankan ada keseimbangan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Ya, Oh. masih mending kalau dimensinya yang ke depan. Ya, Mhm. artinya apa? Artinya dia betul-betul sacrifice untuk hari ini. Tapi kalau yang hanya dimensinya hari ini tidak memikirkan masa depan, menurut saya itu jauh lebih berbahaya. Ya, Mhm. kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Yang memikirkan hari ini saja gitu ya, nggak Ya, mikirkan masa depan itu lebih berbahaya ya, karena ada kecenderungan tadi ya mungkin ya nanti kan terkena inflasi, kemudian juga kita nggak tahu ke depannya seperti apa, mungkin kondisi kesehatan atau mungkin ekonomi secara makro juga ada permasalahan, itu juga kita nggak tahu ya. Dan untuk Anda semua silakan Anda boleh ke YouTube channel Smart FM karena di pagi hari ini kami juga sedang live streaming di sana. Selain Anda yang mendengarkan kami di 6 kota. Smart Financial Wisdom segera kembali setelah yang berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
Penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Tidak terasa sudah masuk sesi ketiga di pagi hari ini Smart Business dalam Smart Financial Wisdom, dan kita masih bersama dengan Pak Eko Pratomo dan juga ada Pak Agus Heli dari Lintar Financial. Pak Eko, gimana ya caranya mengenali kecenderungan kita sendiri gitu? Seperti apa gitu Pak Eko? Ya, ini yang tadi saya sendiri mencoba merefleksikan ya. Ini kira-kira tuh saya yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau menurut saya memang perlu dipikirkan ya. Dan menurut saya coba mungkin bisa bikin catatan kecil gitu ya. Kita bikin matriks gitu. Eh, Tes orientasi yang apa kejadian-kejadian yang pernah kita alami ya, eh, dan selalu ada yang plus dan negatifnya ya. Jadi ada positif ada negatifnya. Saya ambil contoh, kalau ini pengalaman saya ya, ibu saya itu dulu karena bapak itu seorang tentara yang pangkatnya tidak terlalu tinggi gitu ya, anaknya 7. Jadi pengalaman saya melihat ibu saya masukin masukin uang penghasilan itu di mana di amplop-amplop gitu ya. Makanya kan ada strategi amplop gitu ya. Itu berbekas ya, itu berbekas. Oke. Jadi kita coba lihat lihat kaca spion gitu ya. Pengalaman-pengalaman orang tua kita, pengalaman kita gitu ya. Karena anaknya banyak dulu, kalau makan telur dadar itu satu dibagi 4 gitu ya. Nah, itu kan berhemat gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu mungkin bisa menjadi lesson learn apa yang kita lakukan untuk mengambil keputusan saat ini. Ya, jadi misalnya eh, dari pengalaman saya itu, jadi ya udah kita memang harus punya tabungan, ya, harus punya budgeting gitu ya. Dengan cara tadi amplop-amplop itu sudah ada alokasinya masing-masing gitu ya. Nah, tapi juga yang saya amati juga memang kan kalau orang zaman dulu kan kalau pegawai negeri atau tentara itu kan ada pensiun ya. Iya. Kan kita bisa melihat bahwa ternyata pensiun itu nggak cukup ya, Mas Willy ya. Jadi
orang tua saya tetap aja walaupun pensiun masih harus kerja, mencari pekerjaan, ya harus jualan segala macam. Dan itu juga menjadi pelajaran ya. Iya ya, ternyata setelah pensiun itu orang nggak bisa enak-enak gitu. Nah, Hmm. gimana nih caranya ke depan kita harus mempersiapkan pensiun itu jauh-jauh hari, kita hitung, kita rencanakan gitu. Ya, jadi menurut saya kita bisa merefleksikan dan tadi ya pengalaman-pengalaman itu dijadikan lesson learn. Mhm. Yang baik diteruskan, yang kurang baik ya kita rubah gitu. Nah, untuk yang sekarang misalnya, kan sekarang sudah banyak banget ya informasi tentang FOMO dengan YOLO segala Ya. macam. Apa sih kalau kita ikuti semua kita ikuti sekarang itu resikonya apa gitu. Mhm. Sehingga kita bisa mengambil keputusan, oh ini nggak bisa nih kita terusin, oh yang ini masih bisa nih gitu ya. Sehingga kenapa kita harus melihat perspektif ketiga dimensi itu termasuk juga kalau ke depan itu saya apa ya yang sudah saya pikirkan tentang masa Mhm. depan, apa ya yang saya belum pikirkan gitu ya, sehingga eh, pemikirannya harus dirubah, jangan gimana nanti tetapi nanti bagaimana gitu. Mhm. Jadi dari Iya. masing-masing tiga dimensi itu kita bisa mengambil apa ya poin-poin pentingnya tuh kalau dulu saya ngambil apa, kalau sekarang apa yang harus saya pikirkan, kalau nanti apa yang harus saya pikirkan. Nah, refleksi itu mudah-mudahan akan menyadarkan kita ternyata memang tiga dimensi itu harus masuk di dalam apa cara berpikir kita untuk mengambil keputusan-keputusan. Oh. Mungkin begitu, Mas Willy. Mhm. Kita harus bertanya ya, nanti bagaimana atau bagaimana nanti itu dua kalimat yang berbeda ya, Pak. Wah, itu sangat berbeda Dua implikasinya itu. makna yang berbeda lebih tepatnya. Oke. Nah, Pak Agus, nah ini kita Ya. bahas juga nih tentang kalau seseorang terlalu present oriented. Nah, bagaimana cara mengubah pelan-pelan kebiasaan finansialnya? Karena kita lihat ya sekarang tuh godaannya tuh cukup besar ya. Orang-orang pada flexing, kita terpengaruh gitu ya. Teman kita nonton Betul. konser ini jadi kayak kepengen gitu ya. Terus dia liburan ke sini juga pengen gitu. Ini kan gak tantangan. Nah, berubahnya gimana ya Pak Agus? Iya, menarik banget ini dan pertanyaan ini menjadi sangat penting, terutama buat Gen Z, milenial gitu. Kita sama-sama tahu pengaruh sosial media, pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Godaan mereka juga lebih kuat dan fasilitasnya itu sekarang semua serba digampangkan. Sehingga mereka itu sangat ingin banget mereka dengan alasan apa life balance lah segala macam. Mereka gimana cara menikmati hidup. Dan itu sudah menjadi behavior, Mas. Mhm. Kita menyadari bahwa untuk mengubah behavior itu memang tidak mudah. Karena itu sudah berlaku, mungkin bisa dibilang sudah menjadi bagian hidup, Mas. Jadi orang yang seperti itu kalau misalkan diteruskan juga tidak bagus efeknya. Nah, kita paham bahwa itu nggak gampang sehingga kita sarankan yang pertama kenalin dulu, terima dulu. Saya ini apakah memang benar-benar kategorinya yang present oriented, yang terlalu menikmati masa saat ini sampai lupa masa depan. Nah, kalau kita sudah menyadari, oh iya, ternyata saya tipenya yang seperti ini. Lakukan mindsetnya yang diubah, bukan berarti langsung tiba-tiba stop. Hmm. Karena kebayang nggak Mas, setiap hari kita udah punya perilaku seperti itu, misalkan punya lifestyle yang hedon, impulsif, ngonongkrong, Kayak hidup yang pokoknya brutal setiap hari, total, stres lah. terus tiba-tiba harus berhenti, ya mungkin mungkin malah tersiksa Mas malahan gitu. Jadi cara mengubahnya itu juga harus pelan-pelan gitu. Nah, cara mengubahnya gimana? Coba bikin contoh nih. Dalam satu minggu itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya Mas ya, misalkan jam kerjanya. Coba ubah contoh-contoh yang simpel-simpel nih. Senin gitu. Senin saya pengen Senin sehat. Senin, Oke. Senin sehat artinya apa? Oke, khusus buat Senin, saya pengen menahan dulu nih untuk tidak nongkrongnya. Hmm. Atau saya Senin untuk tidak jajan di luar. Hmm. Karena Senin biasanya sibuk, saya akan bawa makanan dari rumah. Itu yang simpel saja.
ya. Kemudian kalau misalkan ternyata udah mendekatin hari Jumat gitu, ya Jumat, ya Jumat jajan gitu. Nah, nggak apa-apa. Mhm. Jajannya tetap ada, tetapi tidak semua dalam satu minggu itu kemudian kita cut semuanya. Mungkin itu bisa membantu. Jadi pelan-pelan saja, mengubahnya juga kita nggak bisa langsung langsung hilang. Itu yang pertama, Mas, kebiasaan-kebiasaannya itu. Nah, yang kedua adalah mungkin perspektifnya. Perspektifnya itu diubah bahwa kalau saya tadi Senin menghilangkan, mengurangin, bukan berarti saya menghilangkan kesenangan saya, tetapi menunda kesenangan. Karena saya pengen nanti ketika saya sudah mulai lebih dewasa, mendekati masa pensiun, saya masih pengen tetap bersenang-senang punya uang. Iya. Gitu. Jadi bukan berarti ketika kita mengubah kebiasaan kecil kita, kesenangan kita totally berubah. Enggak, sebenarnya hanya kita tunda saja. Nah, supaya masih merasa itu tadi, oke, boleh Jumatnya tetap dilakukan. Nah, itu di reframing lagi. Kemudian setelah itu bikin ritual-ritual kecil tadi yang seperti Senin, sehat, Mhm. Jumat, jajan. Coba be kreatif gitu Oke. untuk bikin hal-hal yang seperti itu. Nah, setelah itu baru kita mulai berpikir nih, kalau kemarin 70% buat jajan, mungkin sekarang ya cobalah 10-20%-nya ditabung. Saya masih tetap jajan nih pelan-pelan menjadi 50%-nya tetap ini, kemudian selebihnya misalkan udah mulai berpikir tentang proteksi lah, Mhm. kemudian untuk membantu keluarga karena kadang gimana pun juga Mas, seperti saya, seperti Pak Eko yang keluarganya besar, masa lalu kita itu kadang terbawa Mas. Iya. Contoh nih, kita yang terlahir di keluarga saudara banyak, belum tentu semua saudara kita settle Mas. Mhm. Ya kan? Jadi sometimes ada baiknya kita juga masih mensupport itu kan dari bagian masa lalu. Jadi mulai ke sana juga. Nah, kemudian mindset yang perlu diubah, misalkan kita menikmatin hari ini, itu juga bukan kebodohan. Jangan sampai nanti merasa bersalah banget. Tetapi mungkin mindset-nya diubah, ya saya pengen tetap menikmati hidup saya. Mhm. Jadi ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan tema kita yang minggu lalu, Mas Willem, kalau masih ingat, kita kan bagaimana menikmati hari ini, tetapi jangan lupakan masa depan. Betul. Jadi supaya nggak merasa bersalah banget, mengubah perlu, tetapi mungkin yang bikin nyaman. Jangan terlalu drastis supaya nggak, aduh gara-gara dengerin financial wisdom nih saya kayaknya tersiksa. Jangan sampai seperti itu. Tapi benar ya, dengan praktis seperti tadi ya, misalnya hari Senin dibuat jadwal Senin sehat, kemudian Ya, Selasa mungkin yang harusnya main ke mall gitu ya diganti olahraga gitu ya. oke. Kemudian kalau Rabu memang nggak tahan ya bolehlah ngopi-ngopi di luar. Kemudian diatur lagi, jangan setiap hari ya. Nah nanti kita Oh, juga akan bahas kalau seandainya ada yang terlalu kaku gitu ya, terutama dengan yang future oriented. Tapi kita jeda dulu, Smarties, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di pagi hari ini. Smart Listeners, topik kita adalah Financial Time, perspektif cara pandang waktu yang menentukan masa depan finansial. Bersama dengan Pak Eko Pratomo dan juga Pak Agus Heli ya. Tadi sudah dapat banyak insight di 3 sesi sebelumnya, Smart Listeners. Dan kita akan lanjutkan. Nah ini tadi sebelum jeda nih Pak Eko, gimana kalau misalnya ada orang yang terlalu future oriented gitu ya Pak? Sampai tanggal libur panjang aja tuh anaknya nggak boleh jalan-jalan gitu ya Pak. Gimana nih Pak Eko? Boleh ditanggapi. Ya, nomor satu, future oriented itu menurut saya sih lebih bagus daripada yang present oriented ya. Ya, setuju. Cuman ya itu kita, saya melihatnya eh, hidup itu harus seimbang ya. Bahkan itu ada di dalam salah satu kitab ya di ayat suci. Kamu boleh mempersiapkan untuk akhirat, tetapi jangan lupa duniamu ya. Nah, jangan lupa duniamu. Artinya begini, apalagi kalau kita sudah berkeluarga ya. Jadi kita kan punya istri, punya anak, ya, punya keluarga besar. Itu jangan sampai future orientations kita itu menyengsarakan mereka. Mhm. Ya, ini penting nih karena itu tadi jangan sampai keluar misalnya dari istrinya atau dari anaknya. Emang kita mau hidup besok, belum tentu besok hidup gitu ya. eh, Disiap-siapin kemudian kita tidak ada. Tetapi kan kalau kita tidak ada juga yang sengsara istri sama anak ya, karena penghasilan hilang gitu. Nah, jadi menurut saya mereka yang terlalu future oriented itu tetap menurut saya harus dirubah karena balancing itu masih tetap dibutuhkan. Ya, caranya bagaimana? Ya, kembali lagi kita harus menentukan ya standar hidup yang nyaman itu seperti apa. Mhm. Eh, Minimum requirement deh ya, karena kan sekarang ini dengan pola hidup kita ya, kita itu tidak lagi tidak bisa untuk tidak ada refreshing ya. Iya. Kalau sekarang tuh istilahnya apa? Healing ya. Sekarang kayaknya nggak bisa. Healing itu udah bagian dari kebutuhan, bukan lagi kesenangan gitu. Mhm. Ya. Juga pendidikan ya, Mas Willy ya, pendidikan saya rasa juga harus dipentingkan. Ya, kalau kita punya uang, masa sih semuanya mau ditabung sehingga kita cari anak-anak sekolah misalnya sekolah yang kualitasnya tidak bagus gitu. Kan kita ingin anak-anak kita eh, maju dan itu Betul. expand hari ini gitu. Ya,
expand hari ini itu jangan kemudian dikorbankan. Udahlah nanti anak-anak pokoknya yang penting kita nanti punya untuk pensiun untuk anak sekolah di universitas, sementara yang sekarang itu dikorbankan kan nggak bisa juga. Hmm. Ya, jadi saran saya eh, sepakati di dalam keluarga, hobi juga dibudgetkan gitu ya. Eh, Justru kalau menurut saya untuk bisa balancing yang harus jadi pemikiran adalah kalau saya memilih standar hidup seperti ini ya dan juga harus menyiapkan untuk masa depan ya dihitung semuanya kebutuhannya itu saya mesti mendapatkan gaji berapa sih gitu. Ya, Hmm. sehingga yang diorientasi masa depannya itu terpenuhi, orientasi yang saat ini juga terpenuhi, tetapi kalau akibatnya penghasilan harus tinggi, ya penghasilan itu yang harus diusahakan gitu. Jangan Hmm. expense-nya dikorbankan sehingga kenyamanan hidup udah tidak lagi bisa dinikmati. Gitu, Oke. Mas Willy. Pendapatan ditambah ya dengan mungkin beberapa alternatif tambahan pekerjaan gitu ya Pak, bisnis. Ya, betul, betul. Cari double income, kalau bisa triple income gitu ya, tanpa menghilangkan komitmen kepada perusahaan di mana kita sebagai full time employee ya. Itu jangan sampai kita katakanlah korupsi waktu, korupsi tenaga gitu ya. Mhm. Oke, bagus. Nah, apakah budaya dari lingkungan juga ini berpengaruh ya terhadap cara pandang waktu ini, Pak? Eh, menurut saya berpengaruh, Mas. Budaya, kita bicara budaya ya. Mhm. Iya, kalau kita bicara budaya berarti misalkan contoh di Indonesia. Di Indonesia ini kan kita punya punya budaya yang sangat kekeluargaan, keluarga keluarga yang sangat besar gitu ya. Jadi biasanya Indonesia mungkin lebih cenderung mengikuti budaya-budaya Asia ya. Iya. Di Asia itu kecenderungan untuk saling membantu itu sangat tinggi. Saya melihatnya seperti itu, mensupport family itu sangat tinggi, eh, dan berpikir bagaimana supaya bisa menjaga hubungan sesama saudara. Mhm. Betul nggak, Mas? Sehingga ketika itu terjadi, biasanya itu akan lebih berpikir untuk jangka panjang. Contoh nih, contoh yang paling simpel adalah, oh ya nanti ketika saya sudah tua, saya punya cucu, saya akan tinggal bersama-sama, saya punya ponakan. Biasanya mereka berpikirnya di sana. Mhm. Dan menurut saya itu sedikit berbeda dengan yang tren-tren yang belakangan dunia modern. Mhm. Dunia modern sekarang kan sudah mulai banyak anak-anak itu yang nggak menjaga budaya. Mereka lebih, kadang mereka nggak peduli. Yang penting saya bisa traveling, saya bisa keliling dunia kan gitu. Ya. Kalau misalkan bisa, saya merantau ke kota gitu. Jadi ada pergeseran hidup. Sehingga akibatnya apa? Mereka lebih cenderung ke present orientednya tadi. Mhm. Mhm. Mereka contoh nih, kalau kita perhatikan belakangan ini, Mas, bagaimana tren anak-anak muda traveling negara mana yang dituju mereka? Mhm. Korea, ya kan? Jepang, itu dua destinasi negara, Vietnam mungkin tiga, Thailand gitu. Itu kan banyak sekali, beda sekali zaman kita waktu masih kuliah ya, nggak tahu ya Mas William, mungkin kuliah kita nggak berpikir ke sana. Kita dulu kuliah mungkin berpikirnya kalau dari Jakarta ke Bali aja udah happy gitu. Tapi Mhm. anak sekarang kan nggak, mereka udah ke Singapura, udah ke Thailand, udah ke Korea, udah ke Jepang. Nah, menurut saya terjadi pergeseran budaya yang menyebabkan akhirnya cara pandang perspektif tentang uang tadi berbeda. Mhm. Kalau yang budaya yang lama, saya melihatnya budaya yang lama itu kadang masih cenderung berpikir, oh dulu masa lalunya agak kekurangan, Mas. Mhm. Ya kan? Tadi Pak Eko juga sempat bercerita bagaimana pernah kena musibah dan akhirnya berpikir, oh masa lalu pernah seperti ini sehingga cenderung lebih hati-hati. Begitu juga dengan budaya masa lalu yang oh dulu mungkin secara keuangan tidak ada, sekarang bagaimana berpikir nanti ke depannya supaya tidak terjadi lagi. Ya, Itu budaya kita. Tapi budaya yang terakhir kan udah mulai bergeser. udah bergeser, betul. Udah bergeser sehingga ternyata perspektifnya udah berbeda, Mas. Mereka ada istilah, dulu kan nggak ada istilah YOLO.
YOLO ini kan baru belakangan aja, Mas. Nggak ada ya. Iya kan? Jadi akhirnya mereka cara berpikir terhadap keuangannya berbeda juga. Jadi menurut saya ada nggak pengaruhnya? Menurut saya ada. Budaya zaman dulu dan sekarang itu berbeda, membentuk behavior yang terjadi antara angkatan lama ya sama angkatan baru. Betul ya. Wah, ini kalau bahas budaya mungkin butuh sesi tersendiri nih ya, karena memang alasan-alasan dibaliknya terutama Gen Z sekarang itu juga mungkin menarik untuk dibahas. Namun sayang sekali waktu kita sangat terbatas di pagi hari ini. Sebelum saya ke closing statement mungkin ke Pak Eko, saya minta dari Pak Agus nih, apa yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita, Pak Agus? Oke, masing-masing dari kita memang punya alasan memilih kita cenderung orangnya tuh tipe masa lalu, masa sekarang atau masa depan. Eh, itu sebenarnya apakah mana yang paling benar? Menurut saya itu tidak ada satupun yang paling benar. Sekarang bagaimana kita membalancingkan supaya kita tetap happy menikmati hari ini gitu ya. Dan lebih berhati-hati atas pengalaman yang masa lalu. Kemudian, tapi jangan lupa bahwa kehidupan kita ini juga masih akan berjalan ke depan. Jadi idealnya, yuk pelan-pelan mulai dilihat saya terlalu cenderung di bagian yang mananya. Kalau terlalu cenderung di bagian yang masa sekarang cuman happy-happy, hati-hati gitu. Harus waspada ya, karena resiko Waspada. kata Pak Eko tadi. Yes, betul. Pak Eko, membangun balancingnya seperti apa, silakan Pak. Ya, jadi kita menyadari ya bahwa perjalanan kita itu akan selalu terkait dengan waktu dan akan banyak keputusan-keputusan yang harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan tadi ya kenyamanan hidup saat ini, tetapi juga kebutuhan masa depan. Ya, jadi dengan memahami ketiga dimensi waktu ini, kita memang harus bercermin ya, melihat tadi poin-poin apa pengalaman dari masa lalu yang harus dipertahankan atau harus dihilangkan ya, dan tadi yang masa saat ini tuh jangan sampai kita terlalu mengumbar ya kesenangan tapi juga tidak terlalu menyusahkan diri ya sehingga masa depannya itu betul-betul bisa terpenuhi tanpa harus membuat susah masa ini ya. Jadi saya rasa dengan kita memahami ini kita akan lebih mudah untuk bisa memutuskan apa nih yang harus kita pentingkan di dalam pengelolaan keuangan. Mungkin itu, Mas. Baik, semoga kita semuanya bisa membalancekan dan tentunya kita juga bisa mempersiapkan masa depan keuangan kita dengan lebih baik. Terima kasih banyak Pak Eko, Pak Agus atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik menarik lainnya. Anda yang terlewatkan perbincangan pagi ini, Smarties jangan khawatir karena video ini ada di YouTube channel Smart FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Saya Eko Pratomo. Saya Gus Heli. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Terima kasih, Mas. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.